Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimahullah, alhamdulillah senantiasa kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa meneruskan kajian kita untuk membaca mengkaji fikih ibadah, dan kebetulan yang kita kaji adalah kitab fikih al-muyassar yang pada waktu yang telah lalu, minggu yang kemarin, sampai pada masalah yang keempat, betul, yaitu ketika air al-ma'u idza khalatahu tahirun, ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci. Ini yang kemarin kita bahas. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, satu minggu yang kemarin kita sampai pada al-mas'alatur rabi'ah, perkara yang keempat, yaitu ketika air bercampur atau tercampuri dengan sesuatu yang suci. Pada bab yang sebelumnya kita baca, kita kaji ketika air bercampur dengan sesuatu yang najis. Kesimpulannya adalah ketika air tercampur dengan sesuatu yang najis, kemudian najis yang masuk ke dalam air itu menyebabkan berubahnya air itu salah satu di antara tiga sifat, baik berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya, maka air itu menjadi air najis. Banyak atau sedikit sama. Ketika air dimasuki dengan sesuatu yang najis, bercampur dengan sesuatu yang najis, hingga terjadi perubahan pada salah satu di antara tiga sifat. Hanya ketika air bercampur dengan sesuatu yang najis, tetapi sesuatu yang najis yang masuk ke dalam air itu tidak menyebabkan perubahan pada air, baik berubah warnanya atau baunya atau rasanya, tidak berubah. Air kemasukan sesuatu yang najis, tapi air itu tidak berubah. Warnanya tetap jernih, rasanya juga tetap segar dan tawar, kemudian baunya juga tidak ada perubahan. Bagaimana hukumnya? Kemarin kita sampaikan, melihat seberapa banyak air itu. Kalau air itu jumlahnya banyak, jumlahnya melimpah, maka air itu tidak najis, sekalipun ada sesuatu yang memasukinya. Ada najis masuk ke dalam air.
Tetapi kalau air itu sedikit kemudian kemasukan sesuatu yang najis, sekalipun tidak berubah, air itu baunya tetap berubah, tidak berubah, rasanya tetap segar, baunya tetap netral, warnanya pun tetap jernih, tetapi jelas ada najis yang masuk ke dalamnya. Tetapi karena airnya sedikit, maka mayoritas ulama menghukumi air itu najis. Berapa batas ambang banyak dan sedikitnya? Hadis yang dulu kita baca adalah ketika air itu mencapai gullatani, mencapai 2 gullah, bukan 2 kullah, 2 gullah. 2 gullah itu sepadan dengan kurang lebih sekitar 161,5 liter atau 162 liter. Atau kalau semacam bak air ya, ketika lebarnya sekitar 64 cm, panjangnya 64 cm, tingginya 64 cm, maka ketika volume air itu mencapai itu, maka itu dikatakan air itu banyak. Sehingga ketika air mencapai sekitar minimal 162 liter, maka seandainya ada sesuatu yang najis masuk ke dalam air itu, selama air itu tidak berubah warnanya, baunya atau rasanya, maka air itu tetap suci. Tetapi ketika kurang dari itu, air 1 ember misalnya, seperti yang sering terjadi di kampung-kampung dulu, ada punya anak kecil, anak balita, kemudian dimandikan di ember yang agak besar. Kemudian mandinya si anak itu masuk ke dalam ember, sambil dimandikan anaknya sambil kencing, maka sama dengan anak itu dimandikan dengan air kencing. Karena air itu air yang najis, karena jumlahnya kurang dari 2 gullah. Jadi sekarang sudah jarang ya, karena air sudah demikian banyak, sudah di rumah tangga. Kalau dulu masih sering didapati anak kecil dimandikan di depan rumah sambil berjemur, sambil dimandikan, anaknya masuk ke dalam ember, sambil dimandikan, anaknya sambil kencing. Kencingnya jatuh ke dalam air itu, kemudian air itu dipakai untuk mandi, hampir sama dengan dimandikan dengan air kencing. Ini batas minimalnya. Kemudian yang kemarin kita baca, ketika air itu bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti air yang kemasukan ka'awraqil asjar, seperti air yang kemasukan dedaunan ya, daun-daun yang kering, kemudian awis sabun atau sabun, awil usnan atau usnan. Usnan itu sejenis rumput ya, tetapi ketika ditekan pakai tangan ini agak mengeluarkan buih. Ya, ini rumput tertentu. Jadi rumput yang bisa untuk bisa keluar buihnya, lalu bisa untuk membersihkan. Kalau di kampung-kampung dulu pakainya kelerak ya, yang kayak kurma, kayak duet itu hitam, kelerak itu bisa mengeluarkan buih. Juga kemudian seperti rambutan, bukan aceh, rambutan yang masih kecil ya, itu ketika diremas-remas juga akan mengeluarkan busa atau buih. Nah, itu juga bisa untuk membersihkan. Maka ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti tercampuri dengan dedaunan, dengan sabun, dengan rerumputan, daun bidara atau selainnya, selama yang mencampuri itu tidak mendominasi air, lam yaglib dzalikal mukhalitu alaihi, selama yang mencampuri air itu tidak mendominasi. Mendominasi itu artinya merubah keadaan air. Artinya ketika sesuatu yang suci itu masuk ke dalam air, airnya tetap, tidak ada perubahan, tidak terkalahkan oleh sesuatu yang masuk tersebut, maka air itu fasahih annahu tahurun yajuzu tatahharu bih,
Maka pendapat yang sahih adalah air itu tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci selama sesuatu yang memasuki air itu yang suci itu tidak mendominasi, tidak mengalahkan air itu. Tetapi ketika sesuatu yang masuk ke dalam air itu mendominasi air itu, airnya bisa terkalahkan sifatnya. Misalnya seperti air yang ada di dalam gelas ini, misalnya ini airnya air putih jernih. Kemudian apa? Saya masukkan ke dalam gelas ini apa? Kopi atau ya, teh. Sehingga ketika teh itu masuk ke dalam air atau kopi itu masuk ke dalam air, maka air itu telah terkalahkan, didominasi oleh sesuatu yang masuk. Maka ketika itu air yang tadi kemasukan sesuatu yang suci, tetapi sesuatu itu mendominasi sifat air itu, maka air itu sekalipun zatnya suci, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya di antara ibu bapak, misalnya berwudu dengan air kopi, ya, kopi yang nas gidal, yang panas kemudian lagi itu kental, itu untuk wudu airnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi ketika zahir air itu masih tidak terkalahkan, sifat airnya masih dominan, tetap jernih, tidak berubah, maka sesuatu yang suci yang masuk ke dalam air itu tidak mengakibatkan air itu menjadi najis. Baik, yang berikutnya sekalian rahimakumullah, al-mas'alatul khamis, ya, permasalahan yang kelima. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima adalah hukmul ma'il musta'mali fit taharati. Hukum air mustakmal. Hukum air mustakmal ketika air itu dipakai untuk bersuci. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali dalam keterangan ini ada sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini kita yakini, selama ini kita pahami. Tapi baik ya, kita baca pelan-pelan ya. Al-ma'ul mustakmalu fit taharati, air yang telah dipakai atau sisa air yang sudah dipakai. Sisa air yang telah dipakai untuk bersuci, kalma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili, seperti sisa air yang digunakan untuk berwudu atau untuk mandi, thahirun mutahhar, maka sebenarnya air itu adalah suci, mutahharun li ghairi, dan itu bisa mensucikan alas sahih, pendapat yang paling sahih. Dalam kitab ini sebut seperti itu. Air, sisa air yang digunakan. Artinya begini, ketika di antara kita misalnya ya mandi atau berwudu dengan menggunakan air yang ada di dalam ember. Kemudian kebetulan kita berwudunya dengan cara ngerobok. Ngerobok itu bahasa Indonesianya apa? Nah itu ngerobok. Jadi Pak, maknanya wudunya dengan cara ngerobok, yang tentunya sebelum tangan masuk ke dalam ember itu, etikanya adalah ember itu dimiringkan sehingga tangan itu telah disucikan ataupun dibasuh 3 kali, tidak langsung telapak tangan masuk ke dalam ember. Kalau contoh dari Nabi, ketika kita berwudu dengan menggunakan air yang ada di dalam bejana, maka kata Hamzah ya, ketika beliau menyaksikan Nabi berwudu, maka tidak kemudian seperti tangan saya masuk begini, tetapi Rasulullah memiringkan bejana itu, kemudian menuangkan ke atas telapak tangan, lalu telapak tangan itu dibasuh 3 kali, baru beliau mengambil air dengan memasukkan telapak tangan ke dalam ember.
tidak langsung tidak langsung dikeropok. Nah, ketika ada di antara kaum muslimin, di antara seseorang berwudu misalnya, air yang ada di dalam ember atau air yang ada di dalam bak, maka ketika seorang itu berwudu, selesai berwudu, maka sudah pasti otomatis akan ada air yang menetes dari bekas anggota wudu yang telah dibasuh dengan air. Satu contoh, ketika kita mengambil air untuk membasuh wajah, maka tangan kita ketika membasuh wajah, melepaskan dari wajah, otomatis ada banyak air yang menetes dari wajah, sisa atau bekas air wudu, dan itu akan menempel pada tangan kita. Ketika tangan itu masuk ke dalam ember, masuk ke dalam bak, sudah pasti air itu akan masuk ke dalam bak tersebut. Maka ketika menghukumi mustakmal yang seperti ini adalah air yang tidak mensucikan, maka betapa beratnya syariat, betapa susahnya syariat. Maka ya, sisa air yang dipakai, ya, sisa air yang dipakai untuk bersuci, baik itu berwudu atau mandi, maka sisa air yang digunakan itu sebenarnya pendapat yang paling tepat adalah air itu suci dan bisa untuk mensucikan. Sekalipun sebagian orang atau mungkin pelajaran-pelajaran fikih yang kita terima di awal-awal dulu, mustakmal secara mutlak maka air itu tidak mensucikan. Tetapi jika itu terjadi, maka betapa beratnya syariat. Yurfa'ul hadas, maka sisa air yang dipakai untuk berwudu, maka sisa air itu zatnya adalah suci, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas, wa yazilun najas, dan bisa untuk menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahada awsafi thalatha, selama air itu tidak mengalami perubahan pada salah satu di antara tiga sifat, baik raihatan, baik itu baunya atau rasanya, ya, atau warnanya. Jadi sisa air yang dipakai untuk bersuci, maka sisa air itu sebenarnya hukumnya adalah suci dan mensucikan. Dan itu tetap masuk kategori air mustakmal. Kenapa mustakmal? Karena pasti ada anggota wudu yang meneteskan air yang masuk ke dalam bejana yang dia pakai. Wadalil taharatihi, ya, dalil yang menjelaskan tentang kesuciannya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dikatakan bahwa ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza tawaddaa, bahwasanya ketika Nabi berwudu dulu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, hampir-hampir para sahabat itu seperti hendak berkelahi karena mereka berebut sisa air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berwudu, sisa air itu biasanya dipakai oleh sahabat untuk berwudu dan untuk sesuatu yang lain. Bahkan dalam Sahih Bukhari dikatakan hampir-hampir para sahabat itu seperti apa? Seperti berkelahi karena berebut sisa air dari wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian sisa air itu adalah najis atau tidak bisa digunakan bersuci, atau sifatnya adalah suci tapi tidak mensucikan, maka Nabi SAW tentu akan melarang hal itu dari para sahabat. Dan kenyataannya Nabi membiarkan itu terjadi.
Rasulullah berwudu, selesai dari berwudunya masih ada sisa air ya pada bejana yang beliau pakai, maka sisa air itu digunakan oleh para sahabat, di antaranya adalah untuk berwudu. Bahkan mereka saling berebut, diibaratkan seperti hampir berkelahi antara satu dan yang lainnya karena berebut air tersebut. Kalau mustakmal itu mutlak, tidak suci, tidak mensucikan, maka tentunya Nabi akan melarang hal itu, dan nyatanya Nabi membiarkannya. Kemudian wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir. Sabba itu menuangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuangkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah, ya, seorang penulis hadis yang sering mengeluarkan hadis dari Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya menuangkan air wudunya min wudu'i, wudu bukan min wudu'i. Kalau wudunya, kalau wudu itu air yang bukan untuk berwudu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan kepada Jabir sisa air wudunya idza kana maridon, ketika Jabir dalam keadaan sakit. Jadi ketika Jabir bin Abdullah sakit, beliau ya diberi sisa air dari wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian ya disebut juga walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Seandainya sisa air wudu Nabi itu, seandainya sisa air itu tidak suci atau bahkan sisa air itu najis, lam yajuz fi'lu dzalik, tidak mungkin Nabi melakukan itu. Seandainya sisa air itu najis, waktu ini bekas air yang digunakan untuk oleh Nabi untuk berwudu, bekas atau sisa, lebih tepatnya sebenarnya sisa. Kalau bekas itu sudah jatuh di mana, di tanah. Kalau yang ada di wadah itu adalah sisa air. Kalau seandainya sisa air itu adalah tidak suci atau bahkan najis, maka tentunya Nabi tidak akan melakukan demikian. Kemudian wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawaddauna fil abdahi wal atwari wa yagtasiluna fil jifani. Kemudian disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga termasuk wa nisa'ahu, dan juga termasuk para istri Nabi SAW, kanu mereka yatawaddu'una fil aqdahi, mereka biasa bergantian berwudu fil aqdahi. Aqdah jamak dari qadah. Qadah itu tempat air yang terbuat dari kayu, ya, dari kayu. Bayangan kita kalau seperti zaman dahulu ada lesung, ya, tahu lesung? Lesung itu apa? Lesung itu biasa untuk numbuk padi, ya, tapi terbuat dari kayu. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Kalau yang dari batu itu di kampung-kampung namanya lumpang, ya, kalau dari kayu sering disebut lesung. Nah, dulu zaman Nabi dan para sahabat, mereka sering berwudu bergantian, berwudu secara bergantian dengan air yang ada di dalam aqdah, di dalam wadah yang terbuat dari kayu. Maka ketika mereka berwudu bergantian, itu tidak bisa dipungkiri pasti akan ada tetesan bekas wudu yang mengalir dari anggota wudu mereka. Barangkali ketika mereka membasuh wajah, nanti akan ada sisa air wajah yang ada di tangan, dan itu akan masuk ke dalam wadah tadi. Ketika mereka membasuh tangan misalnya,
maka akan ada bekas air, ya, bekas air untuk membasuh, ya, tangan yang menelapak di tangan, lalu akan masuk ke dalam wadah tersebut. Dan hal seperti ini tidak mungkin bisa dihindari. Wal atwari, dan juga biasa mereka mandi dari atwar, ya, jamak dari at-taur. At-taur itu wadah yang terbuat dari semacam baskom, ya, semacam baskom, bejana, tempat minum. Wa yagtasiluna fil jifani, dan mereka juga biasa berwudu dengan, ya, tempat air yang biasanya digunakan sebagai wadah minuman. Wa mithlu hada, dan seperti ini la yaslam min rosasi yaqau fil ma, dan yang seperti ini tidak akan mungkin selamat dari rosas. Rosas itu cipratan bahasa kita. Ketika ada seseorang yang berwudu bergantian dengan menggunakan satu wadah yang besar, kemudian kebetulan airnya juga banyak, maka ketika mereka bergantian tidak bisa dihindari, pasti akan ada rosas, akan ada cipratan air itu yaqa'u fil ma'il musta'mal, yang akan masuk ke dalam air yang digunakan untuk berwudu secara bergantian. Dan ini tidak mungkin bisa dihindari. Praktek zaman Nabi, zaman sahabat, ketika mereka berwudu dengan menggunakan wadah yang besar, airnya banyak, mereka bergantian. Maka ketika bergantian itu tidak akan mungkin bisa terhindar adanya cipratan yang masuk ke dalam air itu dari bekas anggota wudu yang telah dibasuhnya. Kemudian dikatakan wali qauli Nabi SAW, dan sebagaimana sabda Nabi SAW li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah, waqad kana junuban, dan Abu Hurairah ketika itu dalam kondisi junub, ya, dalam kondisi jinabah. Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis dan tidak menajiskan. Ini berawal ketika salat subuh, ya, ketika salat subuh, maka kemudian, ya, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat yaitu Abu Hurairah. Ketika berpapasan Abu Hurairah, kemudian Nabi menjalankan sholat, dan ketika itu dikatakan salat subuh, satu riwayat. Ketika salat subuh selesai, ya, maka Nabi tidak mendapati bahwa Abu Hurairah itu ada di tempat itu. Kemudian ketika ditanya, kemana kamu Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi berpapasan dengan engkau, sementara aku dalam keadaan jinabah. Lalu aku pun pergi untuk kemudian berwudu. Dalam bayangan Abu Hurairah, kalau seorang dalam kondisi jinabah, maka ketika dia bersentuhan dengan orang lain, dalam pandangan Abu Hurairah ketika itu, maka ketika dia jinabah dalam hadas besar itu, dalam, ya, pandangan dia, maka kondisi dia tidak suci itu akan mengakibatkan orang yang tersentuhnya akan mengalami kontaminasi. Artinya kesetrum, ya. Saya jinabah, kemudian nyenggol orang yang saya senggol itu akan menjadi jinabah pula. Itu dalam bayangan Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak bisa menajiskan orang lain. Orang mukmin itu tidak bisa menajiskan orang lain. Maka pernah ketika Rasulullah membaca Al-Quran, waktu itu Aisyah dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan haid, maka Nabi sambil membaca Al-Quran sambil menyandarkan tubuhnya ke tubuh Aisyah, sementara Aisyah dalam keadaan haid. Maka haidnya Aisyah itu tidak menjadikan Nabi SAW menjadi berhadas lantaran bersenggolan antara Nabi dan Aisyah. Karena itu Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak menyebabkan najisnya orang lain. Maka pengarang kitab ini kemudian mengambil kesimpulan, berarti air mustakmal, sisa air
yang digunakan oleh seseorang untuk berwudu selama sifat air itu tidak berubah. Jernihnya masih jernih, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah. Maka dengan tidak berubahnya sifat itu, sekalipun air itu adalah sisa orang yang menggunakannya untuk berwudu, maka air itu suci dan juga mensucikan. Wa idza kana kadzalik fa innal ma la yafqudu tuhuriyatihi bimujarradi mumassati lahu. Oleh karena itulah maka sesungguhnya air la yafqud tidak akan hilang kesuciannya. Air itu tidak akan hilang kesuciannya bimujarradi mumassati lahu, disebabkan karena ada sisa air bekas wudu seseorang yang masuk mencampuri air itu. Saya ulangi bahwa air yang suci tidak akan hilang kesuciannya hanya disebabkan adanya tetesan yang mengalir dari anggota wudu orang-orang yang sedang melakukan wudu. Jadi kondisi air itu tetap dalam kesuciannya. Artinya ketika seseorang berwudu kemudian barangkali dari dari tangannya kemudian menetes, air itu kemudian masuk ke dalam bejana, ke dalam wadah, maka air yang mencampuri tetesan-tetesan itu, maka air itu tetap dalam keadaan suci dan mensucikan selama kemutlaqan air itu tidak berubah, seperti berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya. Ini air mustakmal. Sekalipun barangkali di benak kita, yang termasuk saya dulu, jadi ketika sudah dengan air mustakmal, berarti air itu suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Tetapi ketika kita melihat banyak riwayat seperti misalnya Nabi berwudu, lalu sisa air wudunya Nabi itu digunakan oleh para sahabat untuk kemudian berwudu, atau sisa wudunya Nabi SAW diberikan kepada Jabir bin Abdullah dalam keadaan sakit. Maka ini kemudian menjadi satu dalil, menjadi satu alasan bahwa sebagaimana pengarang kitab ini yang kemudian menyimpulkan bahwa air yang suci tidak akan hilang kesuciannya hanya dikarenakan masuknya tetesan-tetesan, cipratan-cipratan dari bekas wudunya seseorang yang masuk ke dalam air tersebut, sehingga air itu tetap terjaga kesuciannya dan tetap digunakan untuk bersuci. Ini yang kita bahas, masalah yang kelima, hukmul ma'il mustakmali fil taharati, hukum air mustakmal yang digunakan untuk bersuci. Artinya sebagaimana di awal saya sampaikan, barangkali ini agak ada berbeda dengan seperti kita pahami. Tetapi ketika kita melihat dalil bahwa Nabi berwudu, ternyata sisa air wudunya digunakan sahabat untuk berwudu. Dan ternyata Rasulullah dan istrinya, bahkan ada satu riwayat dalam Kitabul Maram itu disebutkan Rasulullah SAW bersama dengan istrinya bahkan pernah mandi dengan air satu bejana, dan Nabi mengambil air itu secara bergantian. Jadi Rasulullah bersama istri beliau mandi bersama. Ini satu dalil bahwa suami istri boleh mandi bersama. Jadi mandi di kamar mandi bareng-bareng boleh, ya, halal hukumnya. Tetapi juga ada situasi dan kondisi, ya. Sudah tua, sudah sepuh-sepuh, sudah 60 tahun, putune keton lumpuh, mbakne adus bareng. Nah, itu jadi viral nanti. Sekalipun boleh, satu dalil bapak sama istri itu boleh untuk mandi bersama. Nabi dan istrinya begitu, ya.
beliau mandi dari dengan sebuah bejana berisi air dan Nabi mengambilnya secara bergantian. Kita lihat, ketika mengambil dengan bergantian, maka pasti ketika tangan itu masuk, itu akan ada air mustakmal yang masuk ke dalam bejana tersebut. Dan Nabi tetap meneruskan mandinya, istrinya pun tetap meneruskan mandinya. Itu sisi lain yang barangkali lepas dari pandangan kita atau lepas dari pandangan kita, bahwa sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu menganggap air tetap dalam keadaan suci, tidak hilang kesuciannya, hanya disebabkan adanya cipratan air yang masuk bekas seseorang dalam ketika berwudu. Ini masalah yang kelima. Kemudian masalah yang keenam adalah al-mas'alatu sadisah as'aral adamiyina wa bahimatul an'am. Sukur, ya, syukur itu air liur, atau kalau bukan air liur, syukuran itu begini. Misalnya ini gelas, kemudian saya minum. Ketika saya minum, maka bekas dari tempat bibir saya menempel pada tempat ini. Inilah syukur. Syukur itu bisa jadi ya bekas minum, atau secara harfiah syukur itu mana artinya air liur atau ludah. Syukur. As-syukru ma baqiya fil ina'i ba'da syarabis syaribi minhu. Syukur, ya, atau syukur itu adalah bekas atau sisa dari apa yang ada pada inak, pada bejana, setelah ada yang meminum dari bejana itu. Jadi ketika ada seseorang minum dari sebuah bejana, kadang kadang ada orang yang mensikapi itu berlebihan sampai langsung dicuci. Contohnya tidak dengan 7 kali. Ada orang habis minum pakai gelasnya langsung dikumbah, ya. Dan sewu juga ada yang pakaiannya jatuh, ya, dari pakaiannya diambilkan orang, ya, ditaski, disampirke. Ketika tahu yang nyampirke itu ternyata fulan, lalu baju itu diambil dan dicuci kembali. Ada yang saya begitu. Nah, kalau ini syukur. Jadi syukur itu ya bekas yang ada pada wadah, pada bejana dari sesuatu atau apapun, siapapun yang minum, baik itu manusia maupun binatang. Nah, hukumnya bagaimana? Disebut di sini fal adami thahirun. Manusia itu zatnya adalah suci. Wasyukruhu thahirun. Demikian juga syukurnya itu juga suci. Artinya kalau ada seseorang, ada baskom besar, ya, kemudian ada orang kehausan, kemudian dia lihat oleh kanan dan kiri, kemudian ada wadah, akhirnya baskom itu pun diangkat, kemudian langsung diminum, ngokok, ya, tahu ngokok tempat dicup, ngokok itu, nyucup, ya, ngokok. Nah, ketika itu diletakkan kembali, maka tempat dari bekas menempelnya mulut itu pada bejana itulah syukur. Maka dikatakan wasyukruhu thahirun, manusia itu zatnya suci. Wasyukruhu thahirun, demikian juga air liurnya atau syukurnya itu juga kondisinya suci. Karena begini, ketika seorang itu minum dari satu bejana, itu tidak bisa dihindari, pasti akan ada ludah yang masih tersisa pada bejana itu. Karena musawahun, karena musliman au kafiron, baik manusia itu muslim atau kafir, maka syukurnya tetap suci.
muslim suci, orang kafir juga dihukumi suci. Adapun dalil innal musyrikina najasun, ya firman Allah bahwasanya orang musyrik, orang kafir adalah najis. Najis itu bukan najis zatnya, tetapi sifatnya. Karena mereka itu menyembah berhala, mensekutukan Allah, kemudian ya membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disifati dengan najis, sifatnya bukan zatnya. Artinya ketika ya barangkali misalnya ada kita punya kawan, kebetulan kawan kita itu bukan mukmin, ya bukan orang mukmin, orang kafir, orang musyrik atau non muslim bahasa kita. Kemudian kebetulan teman kita yang bukan muslim tersebut dia minum pada satu bejana, pada satu wadah. Kemudian kita pun juga minum dari tempat yang sama, maka itu tidak najis dan itu suci. Dan itu biasa dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Mereka sering ya dengan satu tempat kemudian diminum secara bergantian pada zaman dahulu. Dan kalau sekarang musim corona tidak boleh, ya berhadapan-hadapan saja tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa sumber itu adalah suci. Wa kadzalika junubun, demikian juga ketika seseorang dalam keadaan jinabat, dalam kondisi jinabat dia minum, maka tidak kemudian sampai junub dong. Iya, mobil ini kok kelas B, ya, kui tidak kemudian harus disuci. Tetapi tetap itu kondisinya suci. Wahaidun, bahkan ketika seseorang itu dalam keadaan haid. Ketika seorang perempuan dalam keadaan haid, kemudian dia minum ya dari satu gelas, kemudian suaminya boleh minum dari gelas yang sama. Bahkan suami itu boleh menempatkan bibirnya persis pada wadah di mana istrinya waktu itu minum melalui tempat itu. Bibirnya diletakkan di tempat itu, sementara istrinya dalam keadaan haid, maka suaminya tetap boleh minum dari gelas itu, bahkan bibirnya tepat di mana bibir istrinya menempel pada bejana itu. Waqad thabata anna Rasulullah SAW qala, sebagaimana dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, al-mu'minu la yanjus, orang mukmin itu kondisinya tidak najis. Wa an Aisyah anna kanat tasrabu minal ina'i wa haidun, dan disebutkan bahwasanya Aisyah istri Nabi SAW beliau pernah minum ya dengan sebuah wadah. Wa hiya haidun, sementara Aisyah ketika itu dalam keadaan haid. Aisyah minum dengan suatu bejana, sementara beliau dalam keadaan menstruasi. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengambil bejana itu, tempat minum yang baru saja Aisyah meminum dari bejana itu. Kemudian ini yang kita lihat, fayataqu fadu ala mawdi'i fiha, dan ketika itu Rasulullah menempelkan bibirnya pada bejana itu, pada wadah itu, tepat di mana bibir Aisyah menempel pada bejana itu ketika minum, sementara ia dalam keadaan haid. Maka syukur manusia hukumnya adalah suci, sehingga kondisi ataupun di antara seseorang minum ya kemudian ia minum dari tempat atau dari bekas itu hukumnya adalah suci. Demikian juga sisa air yang diminum oleh manusia. Ada baskom misalnya berisi air yang jernih, lalu kemudian ya air suci. Ada seseorang kemudian minum ya dari baskom itu, maka kita tetap boleh berwudu dengan air itu sekalipun ada seseorang yang telah minum melalui bejana tersebut. Itu ketika manusia. Bagaimana ketika kemudian itu menimpa pada binatang? Ada satu tempat, ada ember, kemudian ember itu ada air yang akan kita gunakan untuk berwudu. Tetapi ternyata kemudian lewatlah seekor kambing, yang kemudian kambing itu minum dari ember itu.
Lalu bagaimana sisa air, ya, sisa air yang diminum oleh binatang tersebut? Nah, ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu-bapak, para sahabat Allah, barangkali itu yang bisa kita baca, kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, segala kesalahan kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa, barangkali ada pertanyaan satu atau dua saja. Kemarin sudah dijelaskan tentang sholat sama takbir. Pertanyaannya adalah ketika seseorang mau bepergian, kemudian sholatnya sudah dijamak dan qadarullah tidak jadi bepergian, dijamak sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan, sholat asarnya di waktu zuhur. Lalu bagaimana ketika memasuki sholat asar, apakah dia masih diwajibkan melaksanakan sholat asar atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan kaitannya dengan permasalahan seputar air dan sesuatu yang najis. Ini yang kadang menjadi pertanyaan di ibu-ibu. Bagaimana jika seseorang mencuci mencuci pakaian di mesin cuci, kemudian pakaian itu bisa dimungkinkan atau berpotensi ada najisnya? Karena ada yang berpendapat jika pakaian itu sudah dimasukkan ke dalam mesin cuci, kemudian air mendatangi pakaian itu, maka najisnya sudah hilang. Ini mohon penjelasannya. Itu saja bisa. Terima kasih. Kaitan yang pertama, ketika seseorang berpergian, kemudian kebetulan dia sudah melaksanakan sholat jamaah, tetapi karena tidak jadi, karena barangkali sudah ketinggalan kendaraan, barangkali bagaimana? Apakah sholat asarnya mesti dilaksanakan? Maka yang difahami oleh jumhur ulama, saya buka, saya baca dalam kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam, disebutkan ketika sholat asar memang sudah dia tunaikan, maka dia boleh untuk tidak melaksanakan sholat asar, karena memang sholat asar telah gugur dari kewajibannya. Dia sudah melaksanakan sholat asar, tetapi dia boleh ketika menyaksikan sholat asar dengan berjamaah dipimpin oleh imam, sementara ia punya kesempatan untuk melakukannya, ia pun boleh untuk ikut melaksanakan sholat bersama imam tersebut, terhitung sebagai nawafil, terhitung sebagai ibadah sunnah, bukan sholat wajib, terhitung sebagai ibadah sunnah. Dan sholat wajibnya sudah gugur ketika dia sudah menjamak antara zuhur dan asar. Dan juga ketika seseorang di antara kita melakukan safar perjalanan jauh, kemudian kita sudah melaksanakan sholat jamak di sana, misalnya ke Yogyakarta, ke Semarang, kebetulan zuhur dan asar sudah kita jamak, karena perhitungan kita, pertimbangan kita kendaraan macet. Tetapi begitu sholat zuhur dan asar di jamak selesai, kemudian langsung pulang, dan qadarullah ternyata kondisi perjalanan lancar sekali, sehingga begitu sampai rumah dia pun kemudian duduk di teras rumahnya, ternyata mendapati adzan asar baru dikumandangkan. Maka orang yang seperti ini sholat asarnya sudah gugur kewajiban dari melaksanakannya, tetapi dia boleh ikut berjamaah sholat asar secara berjamaah, dan itu terhitung sebagai ibadah nawafil. Nawafil itu sebagai ibadah sunnah, maka boleh untuk menunaikan. Artinya tidak harus melaksanakan, karena asalnya sudah terlaksana. Hanya dia boleh untuk bergabung sholat bersama imam untuk mendapatkan afdaliyah, keutamaan berjamaahnya, dan itu terhitung sebagai ibadah sunnah.
Adapun kaitan tentang mencuci di mesin cuci ketika ada najis, jadi begini. Kalau kita lihat, kalau saya baca dalam standar sertifikasi syariah yang diberlakukan pada rumah sakit syariah, karena kebetulan saya diminta jadi Dewan Pengawas Syariah di rumah sakit PKO Paraan yang belum lama sudah melaksanakan sertifikasi syariah. Di antara konsekuensinya adalah ketika mencuci baju, maka tidak boleh antara baju atau pakaian yang di situ ada potensi najisnya dicemplungke atau dimasukkan menjadi satu dengan pakaian yang tidak ada najisnya. Itu standar. Di dalam standar fatwa MUI yang itu diberlakukan di rumah sakit seperti itu. Sehingga saya juga harus melihat di PKO itu, karena tanggung jawaban saya harus melaporkan ke MUI pusat tentang kesyariahannya. Maka salah satu di antara standarnya adalah apa? Ada beberapa mesin cuci itu harus terpisah antara pakaian yang di situ ada najisnya dan tidak ada najisnya. Itu standarnya tidak boleh dijadikan satu sebagai langkah kehati-hatian. Bagaimana kalau mesin cuci yang satu? Maka bisa disiasati dengan pakaian yang kena najis, maka dibasuh terlebih dahulu dengan air, sehingga setelah kita yakini dibasuhnya itu, maka terpisah pakaian kena najis, dibasuh dengan air. Ketika kemudian kita yakini najis sudah mengalir bersama air itu, kemudian ketika masuk ke satu tempat, satu wadah di mesin cuci dengan pakaian yang tidak ada najisnya, maka tidak akan menajiskan yang lain. Jadi itu kalau di standar fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait tentang standar syariah dalam pengelolaan rumah sakit, khususnya dari laundry-nya, maka tidak boleh pakaian yang ada najisnya ketika dicuci tidak dibasuh terlebih dahulu, langsung dimasukkan menjadi satu dengan pakaian yang ada najisnya sebagai langkah kehati-hatian. Dan itu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Allah.